Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan kuliah luar biasa tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Gresik Balong Panggang. Judul yang kita angkat kali ini adalah fungsi dan kedudukan sholat. Sholat adalah tiang agama. Jika runtuh sholatnya maka runtuh pula agamanya. Sholat adalah rukun Islam yang kedua. Yang rukun adalah pondasi saka guru. Artinya jika orang tidak melewati rukun syarat tadi, berarti dia bukan orang Islam. Setelah syahadat baru sholat. Nah, hidup intinya di agama. Agama intinya di sholat. Sedangkan sholat intinya di zikir. Kalaulah boleh saya gambarkan, inilah gambarnya. Manusia diciptakan adalah hanya untuk beribadah dan menyembah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya untuk menyembah ya. Tidak ada yang lain ya, kecuali ya menyembah dan beribadah. Kita pegang satu ayat. Kemudian aqimis sholah lidzikri, dirikan sholat dengan hati yang berzikir. Zikir makna harfiahnya adalah ingat. Apa yang kau ingat? Sementara dia ada di Malik Yaumiddin dan sifatnya laisa kamislihi syai'un. Hampir semua manusia sekarang ngakunya menyembah Allah dalam sholat. Ngakunya pula ingat Allah dalam sholat. Tapi ketika ditanya apanya Allah yang kau ingat, langsung kelemun buyar. Ini apa? Lonceng. Bisa kau lihat? Bisa. Bisa kau dengar? Bisa. Nah, ya. Saya simpan. Bisa kau ingat lonceng tadi? Bisa. Apanya yang bisa kau ingat? Bunyinya, wujudnya, ukurannya, warnanya. Jelas? Nah, pertanyaan sekarang, saat kau sholat, apanya Allah yang kau ingat? Jika kau belum lewati rukun Islam yang pertama, yaitu kau harusnya bersaksi. Maka saya menduga ulama, kiai, ustadz, Gus, Buya, dan Habib menyesatkan manusia. Secara harfiah, bersaksi atau menyaksikan, berarti rukun syaratnya ada yang disaksikan dan dia menyaksikan. Betul? Walaupun ada ya, misalkan ya, kita ke pasar. Ada tetangga ya, dia ke pasar juga ya, maka dia ada di pasar enggak? Ada di pasar yang sama. Tapi kalau enggak lihat, enggak menyaksikan, maka dia tetanggamu itu ada, tapi enggak kau saksikan, betul enggak?
Maka menyaksikan berarti dia harus ada dan juga harus kau saksikan. Jelas? Nggak usah bertele-tele, ini ilmu nahwu, sorof, mantek, balaghah. Gugur dengan sendirinya. Saya nggak perlu jelimet bahasa Arab tentang ini, bahasa logika sudah pasti ini nggak bisa dibantah orang ya. Makanya saya tololkan ulamanya, semua pada diam 1000 bahasa. Yang mana bersaksi kok kemudian prakteknya mengucapkan, aku bersaksi ini adalah lonceng. Loh, yang mana kau saksikan itu sebagai lonceng itu? Kalau menyaksikan berarti harus ada yang saksikan. Aku bersaksi ini lonceng, betul nggak? Lah cara menyaksikan boleh nggak diucapkan? Boleh. Boleh nggak diucapkan? Boleh. Atau mengucapkan, oh boleh nggak? Boleh. Nah, prakteknya aku bersaksi ini ada lonceng. Kita boleh nggak? Oh, boleh? Juga boleh nggak kita mengucapkan, aku bersaksi bahwa ini ada lonceng? Boleh. Yang penting 2 syarat tadi ya. Ini ada dan ini kau saksikan. Jelas? Islam telah kehilangan metodologinya. Karena apa? Ulamanya sesat dan menyesatkan. Kata siapa? Kata Mr. TM. Kasih kita ngomongin orang ya. Nah lanjut. Berarti saya pastikan, ini secara logika tinggi ya. Jika kau nggak pernah berhubungan dengan 5 panca inderamu di dunia, maka kau nggak mungkin ingat. Entah dari yang terlihat, cium, raba, dengar, dan rasakan. Kau ingat lonceng dari apanya? Wujud dan bunyinya. Kau ingat kentut dari apa? Bunyi dan baunya, betul? Kau ingat kipas karena apa? Wujud dan rasa anginnya. Jadi minimal 1 atau 2 atau lebih sifat dari panca inderamu yang bisa berinteraksi dengan dia. Nah, ternyata banyak orang masih mengingat nama. Berarti dia sama sekali nggak kenal sifatnya. Ya, kalau nama, apa bedanya saya tanya? Dul kamit sama dul gembuk. Ayo. Tahu bedanya? Gak eruh. Ganteng mana? Gemukan mana? Iteman mana? Blas, gak ngerti sama sekali. Ya. Kecuali pernah ketemu, ya. Pernah berinteraksi dengan panca indera baru kamu tahu ya. Nah, demikian juga yang mana yang bernama Allah di dunia ini, karena hukum ya. Di dunia ini ketemu dengan 5 panca inderamu dulu, baru kalian kasih nama, itu hukum. Nggak mungkin ada nama, tapi tidak ada alamat yang bernama itu di dunia. Makanya ini agama telah rusak ya, orang nggak tahu mana akhirat. Padahal ada namanya kan, mana iblis, mana malaikat, mana surga, mana neraka, mana roh. Saya tanya ya, contohnya, roh di akhirat ada wujudnya enggak? Enggak ada ya, di akhirat ya. Ada jenis kelaminnya enggak? Tapi roh ketika di dunia, ada wujudnya enggak roh itu? Jasmanimu. Karena terkena undang-undang dunia, betul enggak? Demikian juga setan. Setan itu metafisik ya, di alam sono. Tapi begitu masuk ke dunia, dari golongan jin dan manusia, ya enggak loh? Maka setan ada wujudnya enggak? Ada loh. Akhirat di alam sono, wujudnya apa? Dunia. Dunia ini adalah wujudnya akhirat di alam sono. Demikian juga manusia jasmanimu, itu adalah wujudnya rohanimu, tapi yang di dunia. Loh jelas loh? Yang mana bernama Allah di dunia ini sudah nggak ada yang ngerti. Makanya syahadat
nggak ada yang menyaksikan. Nah, biar kita satu kesamaan sudut pandang ya, bahwa manusia diciptakan hanya untuk beribadah dan menyembah. Jelas ya, itu kitab, itu dalil. Dan sholat adalah tiangnya agama. Yang sholat itu harus zikir akan Allah. Nah, ternyata zikir adalah teknologi metafisika yang sebetulnya adalah menyambungkan gelombangmu dengan Allah lewat teknologi metafisika, atau di dalam bahasa Arabnya disebut wasilah. Yang nyambung lewat apa? Gelombangnya. Contohnya begini. Bu Imam, tahu sifatnya jeruk nipis? Apa sifatnya? Asam ya. Sudah pernah merasakan? Sudah. Ketika ada lihat orang iris jeruk nipis, kemudian diginikan, diperes, diminum, apa yang kau rasakan? Ya betul. Saya tanya, katanya ngilu ya, betul nggak? Ikut minum nggak? Loh, cuman lihat loh. Dan lihat itu kan ingat, betul nggak? Gelombangnya sudah sampai, betul nggak? Nah, mana yang anak-anak, yang muda-muda, yang muda-muda? Mana? Oh ya, Adeul ya. Misalkan ya, ada cowoknya misalkan, lagi gegeran, lagu tengkar ya. Tahu-tahu cowoknya ada yang ngabari, cowokmu lagi boncengan sama orang, sama Bella misalkan. Nah, kamu sudah ada sifat nggak dalam dirimu? Sudah ada. Sudah ada rasa? Ada. Dengar kabar gitu tok, apa rasanya? Ya enggak? Ya bukan lo? Ya enggak? Ya. Kamu lihat enggak itu? Ya. Baru kau dengar, gelombangnya sampai enggak? Sampai. Loh. Waktu ke Surau, ya, lewat jalan bambu-bambu ya, ya. Itu bang, kalau di atas jam 10 lumayan itu. Lewat bambu-bambu ya, angker ya. Nah, kamu nggak pernah lewat sana, tapi karena mindset kamu sudah terbentuk oleh hipnosis ya, cerita, kata orang sebagainya, jalan itu katanya angker. Nah, kebetulan kamu lewat jam 11:30 malam ya, apa yang terasa? Iya kan loh, apa sendirian loh, iya kan, iya kan loh, ini ya, gelombangnya sudah sampai. Nah, teknologi menyambungkan A dan B dengan memanfaatkan gelombang dan frekuensi itu teknologi wasilah. Maka kau mengingat Allah ya, nggak mungkin kau mengingat seperti mengingat makhluk. Nggak mungkin kau mengingat Allah seperti dengan kemampuan panca inderamu. Karena dia laisa kamislihi syai'un. Dia di maliki yaumiddin. Maka kami serta menduga kebohongan yang luar biasa disampaikan oleh ulama, kiai, ustadz, gus, buya dan habib, ataupun yang ngaku mursyid ya. Mereka tahu cara mengingat Allah, tapi tidak lewat wasilah. Dusta. Apanya bel yang bisa kau ingat ketika ini disimpan? Karena sudah lihat, sudah tahu berinteraksi dengan panca inderamu. Wujudnya, ukurannya, warnanya, kemudian dan lain-lainnya yang bisa kau tangkap dengan panca inderamu. Nah, apa yang kau sembah dalam sholatmu? Katanya Allah. Lah apa yang kau ingat dalam sholatmu? Ngakunya juga Allah. Satu lagi pertanyaan. Apanya Allah yang kau ingat? Kelemun. Padahal prakteknya di dalam Quran sendiri Al-An'am ya. Inni wajjahtu wajhiyah. Kuhadapkan wajahku bukan kepada Allah. Itu Quran. Tapi kuhadapkan wajahku kepada
wajah. Loh, bukan Allah loh ya, wajah. Berarti wajah itu apa? Wujud. Maka wujud setelah apa? Kau lihat. Maka yang kau ingat adalah wujud yang sudah pernah kau saksikan dalam syahadatmu. Kentut. Kau ingat dengan apanya? Bau dan bunyinya. Bisa kau ingat wajahnya kentut? Tidak. Angin. Bisa kau ingat anginnya? Dengan wajahnya? Tidak. Yang bisa kau ingat dengan wajahnya adalah dia yang ada, tapi sifatnya wujud. Dan betul nggak syahadat itu bersaksi, menyaksikan? Nah, maka yang kau saksikan adalah dia yang mempunyai sifat wujud. Dia yang ada, tapi bisa kau saksikan. Jelas? Kenapa ini? Nggak ada yang bisa menunjukkan jawaban dari pertanyaan saya di publik loh. Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Bodoh semua. Sesat semua. Kafir semua. Kenapa? Tadi ya, jika Islammu tidak lewati rukun syaratnya, kau belum Islam. Buru-buru sholat, syahadat sudah gak ngerti ya kan? Nah, kita lanjut ke topik sholat ya. Sholat itu harus ingat. Jelas ya? Dan ingat tadi ya, ternyata adalah teknologi gelombang dan frekuensi ya, agar kau tersambung akan Allah lewat gelombangnya, yaitu itu teknologi wasilah ya. Maka sebetulnya nggak sesederhana mengingat, tapi lihat sini ya, menyambung. Ibarat kau punya kipas angin, blender, kulkas, kalau nggak ada saluran listriknya, nggak bisa nyala. Jelas? Semua itu nyala jika tersambung dengan listrik. Betul? Nah, kau di dunia hanya untuk beribadah, betul ya? Tapi ibadahmu semua sia-sia jika tidak nyambung. Tepuk tangan dulu. Kau sholat tunggang-tungging, bagi saya sia-sia, goblok. Hanya dapat capek, bosan, dan neraka well. Itu kata Tuhan ya. Maka bodoh orang yang sholat, tapi nggak tahu cara menyambungkan sholatnya. Jelas? Jelas. Kalau bisa TM ngomong nggak bisa dibantah orang ya. Nah, clue-cluenya diperhatikan ya. Berarti mendirikan sholat harus dengan, ya coba ya, mendirikan berarti apa? Vertikal ya. Akimi sholat lidzikri berarti hubunganmu vertikal akan Allah, bukan horizontal, jelas ya. Akimi sholat lidzikri, as-sholatul mi'rajul mu'minin, mi'raj itu naik gelombang, betul gak? Kemudian as-sholatu imaduddin, tiang loh. Semuanya mengarah rujuk kepada hubungan vertikalmu akan Allah, bukan horizontal. Berarti intinya sholatmu harus nyambung. Dan baca surat Tuhan ayat 14. Sungguh aku ini Allah. Sembahlah aku dan, bukan dengan ya, dan dirikan sholat untuk mengingatku. Bukan dengan lo ya. Berarti ibadah tidak hanya dengan sholat. Tapi ibadah itu adalah ini, ya. Baktimu kepada Allah dan Rasul, ya. Yang di situ kau akan berpeluang naik dimensi dan mi'raj, ya. Asalkan kau telah nyambung. Nah, logika. Ketika sholat ibadahmu telah nyambung, maka semuanya fungsi, betul ya? Ketika ibadahmu gak nyambung, maka semuanya tidak fungsi. Seperti kulkas tadi ya, kulkas, magicom, kipas angin dan sebagainya. Maka berarti orang itu harus nyambung ya, baru kemudian dia bisa
beribadah. Jelas? Makanya sholat itu adalah tiangnya agama. Dan sholat itu harus nyambung. Nah, kalau dulu bahasa kuno ingat ya, karena waktu itu belum bisa menerjemahkan bahasa eksak ilmiah ya. Nah, kalau bisa TM ini bahasa teknik tinggi ya, ilmiah ya. Maka ini nggak sekedar ingat ya. Karena apa yang kau ingat ini bukan sesuatu yang di dunia ya. Yang kau ingat adalah yang di ars, di Malik Yaumiddin. Nah, yang kau ingat adalah lewat pembawa wasilahnya. Jadi kau hubungi bukan dengan Allahnya, tapi dengan channelnya terlebih dulu. Ketika kau bertelepon, yang kau hubungi bukan orangnya ya. Yang kau hubungi adalah alamat channelnya. Yaitu lewat apa? Nomor handphonenya. Betul gak? Kalau kau hubungi dia langsung, berarti kau tidak lewat wasilah. Berarti kau masih ada dalam jangkauan langsung dengan panca inderamu. Karena terjangkau ya. Misalnya saya ngomong dengan Bukus. Mana Bukus? Assalamualaikum Bukus ya. Ini perlu pakai teknologi enggak? Enggak perlu karena terjangkau panca indera, betul enggak? Tapi kalau Bukus di Jakarta, bisa saya seperti ini. Harus pakai teknologi yang sifatnya adalah tersambung lewat gelombang dan frekuensinya. Lewat hubungi dengan alamat channelnya terlebih dulu, yaitu nomor handphonenya, betul enggak? Nah, jelas sekarang ya. Nah, ketika kau telah tersambung, ingat ya, ketika kipas anginmu telah tersambung dengan gelombang listrik, maka harusnya kipas itu kau fungsikan. Jelas? Contohnya ya, lampu dibikin untuk apa? Untuk penerangan, tuh enggak? Nah, jika lampu ini sudah dialiri listrik, kapan kau bisa fungsikan itu? Ketika kau cetek, betul enggak? Kau fungsikan. Jelas? Magicom. Sudah ada sambungan saluran listrik ke rumahmu. Maka magicommu kau cetek, baru bisa nyala, betul enggak? Nah, ini dia. Jadi, ya ini kita pasti akan dianggap sesat ya. Sholat itu adalah untuk menghubung sambungkan dirimu akan Allah lewat gelombang dan frekuensi di balik teknologi wasilah. Setelah itu, ya tadi kan surat ayat 14 ya, dan ya dirikan sholat untuk mengingatku. Ibadahmu adalah dengan baktimu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Seluruh yang kau kerjakan di dunia ini adalah ibadah. Asalkan apa? Nyambung akan Allah. Dan kau baktikan akan Allah. Yang itu kami garis bawahi 3 ya. Dahulukan urusan Allah ya. Kemudian kaitkan dengan visi misinya. Dan samakan gelombang dan frekuensimu dengan dia. Maka saya tanya ini. Ya. Ketika ya nyambung ya. Intinya sholat dia apa? Ayo. Nyambung, betul gak? Lah setelah nyambung apa? Berabdi, berbakti, betul gak? Nah, ibarat begini. Kalau Bang Bimo di Jakarta, saya pasti ingat-ingat Bang Bimo, betul gak? Lah kalau Bang Bimo di sini di samping saya tanya, perlu saya ingat-ingat? Enggak perlu. Karena apa? Sudah besertanya, betul? Jika sholat itu untuk menyambungkan, untuk mengingat Allah, saya tanya ini, jawaban yang pedas, kritis, dan membongkar dogma. Jika kau telah tersambungkan akan Allah Ta'ala, saya tanya, perlu nggak kau sholat begini? Tidak perlu. Sholatmu adalah semua apapun yang kau kerjakan, yang kau baktikan untuk Allah dan Rasulmu itu. Tapi tadi ya, jika telah nyambung,
Ini aliran sesat ya. Sesat sekali ya. Dan ya, yang disebut sholat bukan lagi sholat yang ini, tapi sholat daim. Yang kau kerjakan saat kau berdiri, duduk atau tidur. Jelas? Ada sholat syariat mulai takbir sampai salam. Di Quran pun menyebut sholat daim. Sholat yang tidak putus. Saya tanya, mandi kau sholat gak? Sholat. Kalau saya nyambung betul gak? Begini nih saya sholat gak? Sholat. Nah, jangan asal nyocot ya. Saya tidak mengajarkan untuk apa? Meninggalkan sholat. Kerjakan sholat. Tapi dengan dimensimu masing-masing. Jadi ya, jelas ya, ada sholat syariat ya, ada sholat daim. Makanya ada sholat yang gak putus. Pernah dengar gak? Di dalam hadis ya, Nabi Muhammad ya papasan sama iblis ya. Papasan waktu mau masuk masjid. Bro, gini Nabi. Ya, ini bahasa-bahasa warungan ya. Dari mana kamu? Dari dalam Nabi. Loh, ngapain? Saya mau nggoda orang sholat. Tapi takut sama yang tidur. Jelas? Tinggian mana derajatnya orang sholat begini sama yang tidur tadi? Nah, saya tanya, tidur itu sholat gak? Sholat. Jelas? Saya tidak mengajarkan untuk meninggalkan sholat syariat ya. Tapi, nah cek ya, ini ya. Tim cyber, tim polisi dan sebagainya. Jangan kena fitnah ya. Saya tidak sholat syariat. Boleh gak? Boleh. Buyar kan ya. Dakwai Ustadz ahli hikayat ya, buyar kan ya. Ngerti mau sholat tunggang-tungging tapi neraka wel ya. Jadi kalian wajib sholat ya. Sholat yang dengan 5 waktu. Nah, kalau yang lebih tinggi lagi sholat daim dengan apapun yang kau baktikan untuk Allah dan Rasulmu. Itulah ibadah ya. Dan betul nggak? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ya. Sungguh sholatku, hidup dan matiku loh ya. Disejarkan ya. Sholat, hidup dan mati berarti apa? Semua yang kau kerjakan untuk kebesaran Allah dan Rasul. Jelas ya? Sholat gak itu? Sholat ya. Yang intinya adalah tersambung akan Allah ya. Jelas sekarang? Maka jangan kaget ya, mohon maaf ya. Di sini mungkin tidak pernah lihat saya begini. Mohon maaf ya. Saya bilang biar nggak kaget ya. Saya sampaikan di publik biar nggak fitnah. Mending saya sampaikan, gitu. Tapi boleh nggak saya tangkap polisi? Apakah ada aturan warga negara harus sholat begini? Enggak. Yang nggak boleh adalah mengajarkan aliran sesat, betul nggak? Melarang orang untuk sholat begini, betul nggak? Saya nggak ngelarang, saya ngasih tahu. Jelas? Saya tidak sholat seperti itu. Apa lapo? Nah, yang di sini sholat begitu apa enggak? Terserah kamu, betul enggak? Pernah dilarang sholat begini? Enggak. Tapi juga enggak disuruh ya, kecuali disuruh momen-momen tertentu ya. Nah, jelas ya? Karena ada syariat horizontal dan ada syariat vertikal. Syariat horizontal itu hubungan antara kau dengan sosial dan lingkungan sekitarmu. Contohnya, jangan nyolong, jangan bermusuhan, jangan nipu. Nah kalau nipu ditangkap nggak sama polisi? Tangkap. Nah kalau ngeplak orang ditangkap polisi nggak? Nah saya tanya, kalau kamu nggak sholat seperti ini, tangkap polisi nggak? Enggak, kata siapa ya? Ya, biar orang tahu bedanya ya. Tapi boleh bebas ya, sholat begitu boleh ya. Tapi saya tidak mengajarkan untuk meninggalkan sholat ya. Tapi saya tidak sholat seperti itu. Boleh gak? Boleh. Makin gemes saja ya. Nah, jelas sekarang ya? Karena ya, tidur sholat gak tidur?
Asal beserta Allah ya, jelas ya? Di dalam hadis Nabi tadi jelas ya? Iblisnya loh mau ganggu sama yang sholat, takut sama yang ngorok. Ya enggak? Nah, ketika apa? Dia gelombangnya nyambung ya. Jadi intinya sholat adalah ingat ya, jelas ya? Aqimis sholata lidzikri, dan ingat itu ternyata apa? Menyambungkan gelombangmu akan Allah lewat teknologi wasilah. Nah, sekarang saya tanya ya. Bagusan mana? Orang nggak sholat begini, ya, tapi nyambung dengan orang sholat begini, tapi nggak nyambung. Saya tanya. Nah, yang nggak sholat begini tapi nyambung, dapat apa? Pahala, ya, karena dia mengerjakan perintah, betul nggak? Dia ibadah, dia munajat dan sebagainya. Tapi saya tanya, kalau orang sholat begini, tapi nggak nyambung, dapat apa? Neraka. Well. Jelas? Kalau saya sih no. Terserah lo ya. Boleh yes, boleh no. Aku sih mau sholat kok ngono, males aku. Apa? Untuk pribadi, saya nggak mengajarkan begitu loh Bupati. Ya, Bupati jarang sholat ya. Nalah, Bu Rais, podo wae. Sapa maneh iku? Tapi hatimu telah beserta Allah. Ya jelas ya. Nah, bagaimana nasibnya orang yang sholat yang tidak pernah bersih dalam syahadatnya? Rukun adalah syarat pondasi ya, syarat rukun. Kau nggak mungkin naik ke lantai kedua jika tidak lewat lantai pertama. Jelas? Apalagi mau lantai kelima. Kalau kau nggak pernah bersaksi akan Allah dalam syahadatmu, Islam ucap tahe. Jangan diajarkan pada anak-anak ya. Ini nggak boleh ya. Nggak bagus konsumsi anak-anak karena kita ngomong tahe. Ya, syahadat mutlak bersaksi ya. Sejak kapan dirubah menjadi mengucapkan kalimat tanpa kesaksian? Jelas ya? Karena kau kenal Allah yang di dunia. Karena kau kenal alamat channel wasilah di dunia. Karena kau hubungi Allah lewat wasilahnya. Kau hubungi Allah lewat wajahnya. Jelas ya? Ini wajah tuh, wajhiyah. Maka sholatmu yang kau ingat siapa? Allah. Lewat apanya Allah kau ingat? Wajahnya. Rabito akan gurumu. Jelas? Yang kau ingat apa? Wajahnya. Bukankah itu praktek surat Al-An'am? Ini wajah tuh, wajah. Orang lain gak pernah bersaksi. Apa yang kau ingat? Allah. Apanya Allah yang kau ingat? Gak tahu. Loh. Gak bahaya ta, Bu Yatim? Loh, gak bahaya ta? Kon jungkrak-jungkrik, gak ngerti sih mau sembah. Gak bahaya ta? Umur setawek itu. Loh, kalau misalnya ini salah ya, sesat, sudah dikecelek polisi. Ya ta? Ya gak? Ditangkap polisi, sudah gak? Tapi ini ilmiah tinggi ya. Ilmiah tinggi ya. Saya geber ya. Belum ada yang nongol ya. Menjawab. Apa yang harusnya kau saksikan dalam syahadatmu? Berarti nggak saya jauh-jauh. Berarti ulama, Kiai Ustadz Gus, Buya Habib dan Mursyid di sini kelasnya cucuk meo ya, kelas icikiwir ya. Mereka nggak ngerti. Loh, itu rukun Islam ya, yang dasar pertama loh ya. Buru-buru ngomong sholat, syahadat nggak ngerti. Apa nih zakat, puasa, haji tambah nggak ngerti ya. Makanya sudah nggak ada yang tahu ya. Menembus akhirat ada nggak yang ngomong? Nggak ada kecuali Mr. TM yang brilliant bagian dan tidak sombong. Teknik Mi'raj siapa yang terangkan? Mr. TM yang brilliant bagian dan tidak sombong. Yang menerangkan wujudnya Allah di dunia siapa? Mr. TM. Yang menerangkan teknik wasilah siapa di dunia ini? Mr. TM. Yang menerangkan di mana Siratal Mustaqim? Mr. TM. Yang menerangkan siapakah Rasul zaman ini? Yang menerangkan agama dalam makrifat.
Yang menerangkan agama wajib lewat metodologi, bukan dengan teori. Siapa? Mr. TM. Ternyata semuanya Mr. TM ya. Tepuk tangan untuk Mr. TM. Yang brilian, baik hati dan Tidak sombong. dirubah dong, sangat sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sudah tidak menerima murid lagi. Cukup kita saja yang selamat ya. Kita sudah naik bahtera Nabi Nuh ya. Kita telah masuk dalam umat Rasulullah, umat akhir zaman, Ahlussunnah wal Jamaah. Yang lainnya bodoh amat. Bongko cocotmu ya.